Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merdes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Selain duduk, kita sebagai manusia pasti bisa berdiri. Nah, pertanyaannya gini, kalau Anda bisa berdiri berarti karena apa? Karena tubuh Anda berarti ditopang oleh yang namanya tulang. Nah, selama ini mungkin kita nggak begitu paham ya, karena tulang kan posisinya ada di dalam tubuh gitu ya, dalam daging dan nggak kelihatan secara langsung. Padahal fungsi tulang ini sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Tidak hanya untuk menopang ya, tapi banyak banget fungsi dari tulang itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin tulang, di mana ini penting bagi kita dari lahir sampai meninggal gitu ya, ini kan banyak sekali fungsinya. Tapi banyak yang akhirnya agak nggak ngeh mungkin ya, atau nggak mawas diri bahwasanya banyak hal bisa mengganggu kesehatan tulang kita. Salah satu yang paling parah atau paling vital adalah ketika terjadi yang namanya kanker tulang. Nah gitu ya, gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa bahwa kalau ada kayak tanda-tanda atau gejala atau ciri-ciri seperti ini bahwa ini indikasinya adalah ke kanker tulang. Nah makanya hari ini kita akan membahas deteksi dini untuk kanker tulang seperti apa gitu ya, supaya kita tahu nih gejalanya. Kalau bisa pencegahannya ya sebelum sampai akhirnya terjadi gejala gitu. Toh kalaupun akhirnya sudah terjadi gitu ya, nauzubillah min dzalik, udah terjadi kanker tulang, penanganannya gimana, pengobatannya gimana, bisa sembuh atau enggak. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah ngomong-ngomong tentang tulang, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tulang ya. Kita lihat yang pertama. Tulang itu katanya bersifat statis. Jadi gini, kalau dilihat ya. Ini kan di dalam tangan kita, tangan saya gitu ya, pasti ada tulangnya seperti itu. Nah kita selalu kepikiran, tulang ini kan ibarat kata kalau apa ya, benda dalam kehidupan sehari-hari kayak kayu gitu ya. Kayak kayu, kayak batang. Dan kita selalu berpikiran bahwa tulang itu berarti statis ya, nggak dinamis ya gitu ya. Kenapa kita selalu berpikiran statis? Karena ini bentuknya keras gitu ya, seperti ya batang gitu. Nah sementara apakah memang yang namanya tulang itu selalu bersifat statis atau sebenarnya tidak gitu ya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Tulang berhenti tumbuh saat tua. Nah ini seringkali kita kepikiran bahwasanya oke lah, masa tumbuh kembang dari anak bayi gitu ya, bayi ke anak-anak, remaja, dewasa sampai tua seperti itu atau lansia. Pertanyaannya kalau kita jadi kecil dari bayi gitu ya ke anak-anak, ke remaja, pasti kan kelihatan bedanya ya. Yang paling kelihatan adalah tinggi badan. Nah apa sih yang akhirnya mensupport manusia tinggi badannya bisa bertambah? Pasti karena salah satu pertumbuhan growth daripada si tulang itu sendiri gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan ketika sudah kayak remaja kan kadang-kadang kita ada ya istilah kayak kalau udah umur segini nggak bakal bisa tinggi lagi. Even kita mau berenang sehari berapa kali gitu ya. Karena salah satu olahraga yang disarankan untuk menambah tinggi badan kan katanya renang seperti itu. Tapi kalau udah mencapai usia tertentu katanya udah nggak bisa, nggak ngefek karena udah tulangnya itu udah berhenti, stop, nggak bertumbuh lagi gitu, nggak berproduksi lagi gitu, nggak bisa tambah panjang lagi. Nah pertanyaannya, apakah memang ada satu usia tertentu yang dia kayak stop pertumbuhan si tulang, atau sebenarnya sampai tua pun gitu ya si tulang itu akan terus bertumbuh, cuman mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari bayi kan sampai remaja dewasa itu kelihatan dari tumbuh atau tinggi seseorang, tapi kalau sampai tua mungkin tetap bertumbuh tapi nggak kelihatan tumbuhnya seperti apa. Nanti akan kita bahas ya, beneran masih tumbuh nggak sih sampai tua atau stop di range usia tertentu. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Cukup minum susu dengan kalsium untuk cegah osteoporosis. Nah ini sering banget ya, apalagi kalau kita sering lihat iklan gitu ya. Sering kita lihat flyer-flyer, informasi ini, apalagi kalau mungkin Anda sering googling ya. Karena selama pandemi kemarin itu kan kita, kayaknya banyak banget ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Meskipun mungkin ada beberapa sumber yang harus validitasnya dicek seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin osteoporosis, memang salah satu yang sering kita lihat. Kalau ditanya, gimana sih untuk mencegah osteoporosis, gimana sih supaya nggak mengalami osteoporosis? Salah satunya dengan mengonsumsi susu dengan kalsium seperti itu. Nah ini menjadi pertanyaan banyak orang, apakah bisa dicegah si osteoporosis ini dengan susu tersebut? Atau sebenarnya it's not that simple, maksudnya nggak sesederhana dengan minum susu dengan kandungan tertentu sehingga orang bisa tidak mengalami osteoporosis. Atau beberapa hal lain, ada faktor-faktor yang lain, multifaktoral lah ya kalau kita berbicara tentang osteoporosis, yang sebenarnya nggak hanya berbatas pada konsumsi intake dari si susu itu sendiri, tapi ada banyak faktor yang lain ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Postur tubuh buruk sebabkan sakit punggung. Ngaku siapa yang kemarin selama pandemi WFH gitu ya, work from home, itu
enjoy banget kerjanya di tempat tidur gitu ya, di ranjang tidur ya. Karena kayak enak banget sih gitu ya. Kayak kita lagi ngerjain pakai laptop, ngetik-ngetik gitu ya, segala macam. Even pakai Zoom gitu pun kita kadang-kadang di kamar tidur gitu ya. Kan nggak kelihatan bawahnya gitu ya. Jadi sambil rebahan segala macam nggak kelihatan. Nah, kalau kita berbicara tentang postur tubuh, ya kalau sekarang mungkin sudah work from office lagi. Tapi pun ketika kita kembali ke kantor gitu ya, kadang kan kita dapetin kursi yang nah kayak gini nih. Ini kan sofa enak banget ya sebenarnya untuk rebahan kayak gini. Nah, sender kayak gini kan enak gitu. Tapi kan akhirnya mempengaruhi ke postur tubuh. Nah, apakah kemudian postur tubuh ini bisa berpengaruh pada kesehatan ataupun postur tulang itu sendiri? Nanti akan kita bahas. Kayaknya kalau udah dewasa kayaknya masih pengaruh nggak sih? Kalau mungkin anak-anak mungkin bisa ya karena dia masih proses bertumbuh. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Lari itu buruk untuk lutut. Kalau yang barusan adalah sakit punggung gitu ya. Nah, sekarang adalah kalau kita ngomongin tulang, apalagi kalau ada masalah sama lutut gitu ya atau sama kaki kita ketika kita berbicara masalah lari. Well, lari adalah bagian dari olahraga yang tentunya tujuan dari olahraga punya objektif menyehatkan tubuh, betul ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kalau ada something wrong sama lutut atau sendi atau tulang kita, lari adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan lutut kalau memang sudah ada keluhan sebelumnya. Nah, apakah memang seperti itu atau itu mitos belaka? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tulang dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Moh Nagib, SPOTK FICS, dokter spesialis ortopedi, konsultan lutut panggul dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi, Dr. Nagib. Apa kabar, Dok? Selamat pagi, baik. Baik, sehat ya, Dok ya. Sehat. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar organ yang bisa membuat kita berdiri tegak. Wow. Berdiri tegak, menatap masa depan yang cerah gitu ya. Amin ya. Tulang gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang kanker tulang, aduh ini serem banget ya. Dimulai hari ini dengan ngomongin kanker tulang. Tapi sebelum kita bahas tentang kanker tulang, kita bahas terlebih dahulu tentang tulangnya nih, Dok ya. Mitos fakta yang pertama adalah tulang katanya bersifat statis. Jadi kita kepikirannya adalah ya iyalah statis karena dia kan keras gitu ya, kayak batang. Gak mungkin dinamis itu gimana ya? Maksudnya kayak bergerak-gerak kan gak mungkin lentur juga atau gimana sih, Dok? Ya, jadi itu mitos. Faktanya tulang itu bersifat dinamis. Dalam artian dia bisa elastis. Jadi contoh misalnya pada saat kita mengalami kecelakaan lalu lintas, kita pengendara mobil pakai safety belt, terus kita menabrak gitu, itu ada withdrawal. Jadi tulang leher itu kan bisa elastis, jadi dia bisa bergerak. Dan pergerakan itu juga dibantu oleh sendi tulang. Jadi terus contoh misalnya pada pemain bola, dia waktu lari, terus dia tiba-tiba berhenti mau twisting, nah tulang lutut ini bisa muter, bisa twisting gitu. Tapi sifat tulang dinamis itu ada keterlibatan dari sendinya juga gitu. Jadi itu saya rasa itu suatu mitos sih. Mitos ya. Berarti erat kaitannya tidak hanya berdiri sendiri tulangnya, Dok ya. Berarti ada support dari si sendi ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti kalau ada masalah sama sendinya juga bisa masalah sama dinamisnya si tulang gitu ya. Betul. Jadi kalau ada sesuatu pada sendinya, maka tulang itu jadi rigid. Contoh pada kelainan orang yang bantalan sendi lehernya itu jadi mengeras, kaku. Maka orang itu kalau dipanggil belok seperti robot, jadi nengoknya seluruh badannya jadi nengok kan. Namanya spondyloarthritis. Jadi ada kekakuan di sendi-sendi di leher atau di tulang belakangnya. Jadi kayak Robocop, jadi jalan kalau ditengok, kalau kita kan nengok cukup dengan leher ini seluruh badannya juga ikut nengok gitu. Jadi kalau saya dipanggil gitu, itu kalau bahasa Jermannya tengleng ya, Dok ya? Tengleng, betul. Oke ya, jadi bisa bersifat dinamis karena bantuan dari sendi itu sendiri. Tapi memang banyak hal yang bisa mengganggu kesehatan sendi, karena di sendi juga ada kayak, apa sih, Dok? Kayak cairannya yang untuk itu ya? Betul. Olinya gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Tulang berhenti tumbuh saat tua. Oke, kalau dari bayi, anak-anak, remaja kita lihatlah tumbuh kembangnya. Salah satu yang bisa dilihat adalah tingginya. Jadi orang otomatis, oh tingginya bertambah karena tulangnya tumbuh gitu. Nah kalau orang tua kan kadang-kadang kita kayak, oh udah di usia segini udah mentok. Apalagi kalau orang tua bahkan malah sampai bongkok gitu ya. Berarti udah indikasi bahwa tulang itu nggak tumbuh sampai tua. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi maksudnya mungkin
berhenti tumbuh. Jadi tulang itu ada dua, tumbuh ke atas dan tumbuh ke samping. Dan juga tulang itu bisa tumbuh kalau misalnya pasien patah tulang, selama nyawanya masih hidup, maka tulangnya bisa nyambung, bisa tumbuh lagi gitu. Dalam artian tumbuh tidak bertambah tinggi. Ya, kalau tumbuh yang bertambah tinggi itu ada usianya pada anak-anak, remaja itu kalau pada wanita, anak gadis ataupun ada pada remaja yang laki-laki dia ada usianya sekitar 15-16 tahun pertumbuhannya akan berhenti. Jadi kalau diharapkan di usia 20 tahun masih bisa tinggi lagi nggak dok? Nggak bisa karena lempeng pertumbuhannya sudah berhenti. Tahunya dari mana? Biasanya pasien kita cek dengan X-ray untuk melihat bone age atau ada lempeng pertumbuhannya enggak. Kalau sudah tidak terlihat di X-ray berhenti, maka harapannya tidak mungkin bisa tumbuh ke atas atau bertambah tinggi lempeng pertumbuhan. Tapi kalau tumbuh dalam artian dia bisa berkembang dalam patah, bisa nyambung lagi, bertumbuh, dia masih bisa. Meskipun pada orang tua, tapi sifatnya pada orang tua itu tidak seperti pada bayi, anak, atau remaja. Yang paling cepat memang pada bayi. Pada bayi yang patah tulang, maka sifat dia nyambungnya atau bertumbuhnya itu sangat cepat. Hitungannya minggu. Jadi 2 minggu, 4 minggu nyambungnya udah cepat. Terus yang kedua pada anak-anak. Makanya pada kasus anak atau pada bayi patah tulang itu jarang sekali dilakukan tindakan operasi pemasangan pen. Cukup paling mentok dengan dilakukan pemasangan gip. Dengan dipasang gip sudah bisa nyambung gitu loh. Jadi biasanya kita lakukan tindakan operasi pemasangan pen itu kalau neglected. Misalnya pasien dibawa ke dukun, diobatin dulu di dukun patah tulang, jadi nyambungnya tidak sempurna, orang tua nggak puas, fungsinya jadi terganggu, maka kita lakukan operasi tindakan pemasangan pen. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita udah tahu ya kalau ternyata tulang itu tetap akan bertumbuh meskipun tidak tinggi sampai usia tua, mungkin karena selama masih bernyawa. Iya, karena masih ada nutrisi kalsium, darah masuk ke tulang, dia bisa nyambung. Cuman pada orang tua biasanya kalau mengalami patah tulang, maka kasusnya itu bisa kita pasang pen dengan pen yang khusus, beda dengan usia produktif, dan biasanya kita kasih suplemen bone growth atau bone graft untuk memacu pertumbuhan tulangnya pada pasien kasus yang patah tulang pada orang tua, seperti itu. Jadi mungkin bertumbuhnya tetap regenerasi, selnya tumbuh lagi kayak yang patah tulang, tapi mungkin tidak tinggi kayak bayi, anak-anak remaja gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Cukup minum susu dengan kalsium untuk mencegah osteoporosis. Ini kan sering banget kita lihat di iklan-iklan di mana-mana gitu. Akhirnya orang, osteoporosis mah gampang, cukup minum susu pakai kalsium aja, that's it gitu dok. Betul, jadi kita terbantu dengan adanya iklan di media televisi atau di mall. Kadang-kadang di mall itu iklan produksi susu, dia produk susu, dia nyediain alat untuk ngecek tuh, ada osteoporosis enggak. Kan pasti hampir 90-100% pasien dibilang osteoporosis supaya produknya laku gitu. Tapi kita terbantu. Jadi gini, osteoporosis itu untuk mencegah memang dengan minum susu. Tetapi kalau kita sudah terdiagnosa dengan diagnosa osteoporosis, diagnosanya itu dengan melakukan pemeriksaan bone mineral densitometry atau BMD, yang dimana produk susu menyediakan ditaruh di kaki, diperiksa nanti kelihatan tuh grafiknya. Tapi itu sebetulnya nggak valid ya, kurang valid lah. Tapi yang valid adalah dengan di BMD di rumah sakit. Di rumah sakit kita kebetulan kita juga ada pemeriksaan BMD, di mana nanti diukur tuh jenis kelamin, berat badan, terus usia pasien, dan diukur di tempat-tempat tertentu, di X-ray, dilihat, terus dilakukan kalkulasi secara detail, di tulang belakang, di panggul sama pergelangan. Di titik-titik tersebut itu stres paling tinggi. Kenapa? Di pergelangan kadang orang berdiri kan nekan gini. Iya, betul. Terus yang kedua pada saat kita berdiri, tulang belakang lumbal kan paling menumpuk, panggul juga paling menumpuk. Nah di situ itu stres paling tinggi terlihat. Nanti setelah diolah kelihatan tuh grafiknya. Dia berada di zona hijau, kuning, atau merah. Kalau dia hijau, maka apa yang dia lakukan cukup bagus. Jadi nutrisi makanan, minuman yang dia lakukan, asupannya cukup bagus, suruh lanjutin. Tapi kalau merah hati-hati karena ada resiko terjadi osteoporosis, patah tulang karena osteoporosis. Kalau di zona merah, maka dia sudah terdiagnosa sebagai osteoporosis. Kalau pasien sudah terdiagnosa osteoporosis, maka pengobatannya juga bukan kalsium, maka harus diberikan obat-obat yang mengandung risendronat namanya, seperti itu. Tapi untuk mencegah osteoporosis memang dengan kalsium, karena dengan kalsium tersebut tulang menjadi kuat. Tapi kalau pasien kena osteoporosis, maka framework kayak sarang tawon di tulangnya itu
sudah berkurang. Jadi dikasih asupan kalsium pun dia tidak akan kuat tulangnya. Jadi harus sarang tawonnya dipadatkan dengan obat risendronat itu tadi. Begitu padat dia minum kalsium jadi kuat tulangnya seperti itu. Mantap penjelasan dokter ya. Jadi paham banget kita ya. Oke, Dok, kita lanjut yang nomor 4, Dok. Postur tubuh buruk sebabkan sakit punggung. Nah, ini kan banyak orang kerja lehe-lehe apa duduk segala macam. Ada hubungan nggak sih antara postur tubuh biasanya ketika duduk atau tidur dengan sakit punggung seseorang? Ya, betul. Jadi pada saat kasus COVID kemarin 2 tahun itu seringkali orang mengeluh back pain pada kunjungan ke poliklinik atau via online Zoom ya, via online consultation. Dia mengeluh anaknya, terutama pada anak-anak nih usia sekolah yang dimana sekolahnya kan jarak jauh tuh. Dan kalau anak-anak, kalau orang tua sih masih sadar diri, dia ke meja dia prepare gitu dengan, tapi yang bawahnya nyantai gitu, yang ini resmi. Tapi kalau anak sekolah dia sambil bergelanyut di tempat tidur ini. Jadi angka back pain pada anak usia sekolah cukup tinggi karena salah posisi, salah postur duduknya, tidak nyaman, nyaman bagi si anak tapi tidak nyaman buat tulangnya seperti itu, sehingga mengeluh. Dan saya melihat itu cukup tinggi juga terjadi skoliosis tapi ringan ya, kemiringan yang ringan karena posisinya dia nyaman. Saya nyamannya seperti ini, Dok, waktu Zoom sekolah gitu loh. Tapi begitu kita periksa, terus kita lakukan pemeriksaan X-ray, ada gejala ringan, kurang dari 15 derajat kemiringan tulang belakangnya. Kadang-kadang tidak perlu treatment apa-apa, cukup kita edukasi dengan olahraga berenang, yoga, atau perbaikan postur, cara duduk kalau dia melakukan Zoom sekolah seperti itu, dia membaik seperti itu. Jadi nggak sampai treatment, sampai tindakan atau pakai korset untuk memperbaiki postur ya. Itu untuk anak-anak kan memang dalam proses tumbuh enak dibenerinya. Kalau udah dewasa agak susah, tapi biasanya sih dengan tambahan kita kasih painkiller plus di fisioterapi kalau pada orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa memang lebih berasa ya, back pain-nya lebih, nyerinya lebih perlu sampai dengan minum obat dan perbaikan postur. Jadi memang pada orang yang pekerjaannya lebih banyak duduk di hadapan komputer itu harus mencari kursi yang ergonomis, nyaman buat, yang ramah buat punggung dan ramah buat leher, karena misalnya contoh posisi laptopnya itu harus benar-benar pas di hadapan, jadi jangan terlalu miring ke bawah atau terlalu mendongak ke atas, itu tidak nyaman buat leher. Terus yang kedua caranya harus benar-benar berhadapan, jadi kadang-kadang kalau kita lihat di bank itu kan sering miring tuh komputernya, nah itu dia kalau dia rutin seperti itu mesti ada bermasalah dengan tulang belakangnya. Tetapi sekali lagi hal itu bisa dicegah dengan melakukan olahraga yang kontinu. Untuk misalnya contoh dengan yoga, berenang. Kalau dia rajin berenang, rajin yoga, dengan postur yang dia lakukan seperti itu, dia akan berkurang keluhannya. Itu biasanya kalau customer service itu kayak gini. Agak miring. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Terakhir, Dok. Lari katanya buruk untuk lutut. Karena kan mungkin bebannya semuanya di lutut gitu, gimana tuh, Dok? Ini agak susah menjawabnya. Jadi nanti barangkali nanti ada yang komentar nih di penelpon. Lari kok. Jadi gini, sebetulnya lutut kita itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan beban yang rata-rata seperti itu. Nah, kalau kita lari, maka kita overuse, berlebihan. Tapi kenapa kok pelari ini nggak kena, kok pelari? Yang benar gini, kalau kita memang mau menjadi atlet, dididik menjadi atlet mulai kecil. Nah, sekarang kan ada olahraga yang booming gitu loh. Jadi sadar diri setelah COVID ini hobi lari. Mendadak dangdut. Nah, larinya terus nggak kaleng-kaleng gitu. Ikut half marathon, full marathon. Nah, kita harus tahu diri, sadar diri. Kapan kita memacu seperti full marathon? Karena kita tidak mempunyai background mulai kecil kita latih gitu loh. Si lutut kita, badan kita, jantung kita ini mulai kecil kita latih menjadi pelari yang maraton seperti itu. Nah, memang olahraga lari itu tidak ramah buat lutut. Jadi ada resiko. Jadi gini, pengapuran sendi pada lutut itu memang angkanya meningkat kalau pada orang yang melakukan olahraga yang high impact. Pelari, pemain basket, pemain sepak bola. Karena ada repetitif trauma di lutut tersebut sehingga ada resiko ya. Ada resiko artinya gini, kalau semua pelari kita lakukan ronsen lutut, ya semuanya pasti ada pengapuran, tapi belum tentu semuanya ada keluhan gitu loh. Dan ada stadium-stadiumnya seperti itu. Oke, jadi intinya
jadilah atlet yang profesional, bukan atlet pandemi ya. Betul. Muncul setelah pandemi muncul gitu ya. Iya. Dan kita juga harus tahu diri supaya tidak overtrain gitu ya dok ya. Oke dok, sudah terjawab. Nanti kita bahas tentang kanker tulang ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, deteksi dini kanker tulang, supaya tahu ya kalau memang ada yang mengalami ini, sedari awal diperiksa dan menjalani perawatan atau penanganan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Moh Nagib, SPOTK FICS, dokter spesialis ortopedi konsultan panggul lutut dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita berbicara tulang dulu. Tadi kan mitos faktanya udah jelas nih. Sekarang sebenarnya tulang, definisi tulang dalam tubuh itu seperti apa? Ada apa aja, fungsinya apa aja dok? Kita dari generalnya dulu gitu. Jadi tulang ini sangat kompleks di tubuh kita. Dia mempunyai fungsi yang paling vital adalah melindungi organ vital kita. Contohnya jantung, paru-paru. Itu karena sangat vital ya. Jadi kalau ditusuk, mengalami kecelakaan. Karena kalau nggak, bayangin kalau kita nggak ada dilindungin oleh tulang iga, kita kepukul aja udah kena jantung, kena paru. Ketusuk aja kena. Tapi diciptakan Tuhan ada iga. Jadi kadang-kadang orang nembak ini kena tulang atau nusuk sangkut ke tulangnya. Jadi sangat-sangat vital fungsinya. Terus juga sebagai penopang badan kita. Jadi ada satu kelainan, misalnya osteogenesis imperfecta. Jadi karena fragile bone, tulangnya itu rapuh, mudah retak. Jadi dia untuk menopang badannya aja nggak kuat. Jatuh gitu dan kesakitan. Terus samping itu tulang untuk mobilisasi, untuk mobile. Karena dengan bergabung tulang dengan sendi kita bisa jalan, kita bisa bergerak, bisa mobile seperti itu. Jadi cukup kompleks fungsi daripada tulang itu. Kompleks fungsinya karena memang banyak fungsi-fungsi vital dari tulang itu sendiri. Nah kalau kita berbicara kadang-kadang ya dok ya, itu tuh kayak apalagi kalau orang kayak ilmu forensik gitu ya, kayak menemukan jenazah dengan kerangka seperti ini kayaknya lihat dari tulangnya ini tulang laki-laki gitu, ini tulang perempuan. Emang bisa dibedakan ya dok, ke tulang dari gender gitu, dari ini jenis kelaminnya wanita, ini pria gitu? Bisa sih sebetulnya. Jadi kalau pada jenis kelamin laki-laki biasanya tulangnya itu lebih kokoh. Tulang-tulang panjangnya lebih kuat, bentuknya itu lebih gede biasanya. Kalau pada wanita, tapi tidak juga tergantung hormonal. Biasanya kita membedakan tulang pada orang yang usianya sudah menopause atau di atas 50 tahun sama usia produktif. Jadi kita hanya berasumsi ini tulang dewasa, ini korbannya, atau ini sudah manula seperti itu. Jadi kelihatan. Jadi lebih kopong, lebih keropos tulangnya kalau sudah menopause atau sudah tua seperti itu. Oke, jadi memang bisa terlihat dari kepadatan tulangnya. Oke. Nah, sekarang penyakit apa aja yang akhirnya bisa membuat fungsi tulang ini menurun gitu ya? Kalau kita lihat kan memang fungsi tulang sangat penting untuk menopang tubuh, melindungi organ penting dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit apa aja yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tulang dan akhirnya bisa berakibat pada tulang, dok? Banyak sebetulnya. Jadi contoh misalnya pada kelainan yang bawaan kromosom ya, kelainan genetik itu bisa mengakibatkan gangguan fungsi penyerapan tulang atau kelainan-kelainan metabolik. Contoh misalnya tiroid, paratiroid, jadi kelainan gondok, tiroid. Itu tiroid itu memproduksi satu hormon di mana hormon itu fungsinya untuk membantu penyerapan dan pembentukan dan penyerapan tulang osteoblast dan osteoklas. Tapi kalau ada gangguan dari fungsi tiroid, maka si pasien ini tulangnya rapuh seperti itu. Terus itu penyakit metabolik sehingga pasien harus mengkonsumsi kalsium suplemen untuk menguatkan tulang tersebut dalam jangka waktu sampai lama gitu. Terus contoh lagi pasien yang mengidap suatu penyakit kanker, penyebaran tumor, anak sebar tumor. Jadi bukan primernya di tulang tapi penyebar, misalnya pasien kanker payudara, tumor payudara, dia menyebar ke tulang belakang yang paling sering, maka dia bisa fragile, tulangnya mudah rapuh seperti itu. Atau menyebarnya di panggul sehingga dia mengalami patah tulang panggul seperti itu. Sehingga
mengganggu aktivitas pasien kan. Oke, itu kalau dari kanker non tulang ya, maksudnya kanker di luar tulang, yang ada juga bisa berdampak pada tulang itu sendiri. Nah kalau sekarang kanker tulangnya itu sendiri dok, ini kan serem banget ya kalau kita ngomongin kanker itu kayak udahlah berpasrah diri sama yang maha kuasa gitu kan. Nah kalau kanker tulang ini kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, jadi gini, kanker itu adalah istilah medis sebetulnya. Jadi gini, kita sebagai dokter juga harus hati-hati. Sebetulnya kanker itu ada dua. Tumor itu ada dua, tumor jinak sama ganas. Kalau dia sifatnya jinak, maka dia begitu diangkat, dilakukan tindakan atau leave it biar aja, dia nggak akan membahayakan tumor jinak. Oh gitu? Iya, jadi gini, kadang-kadang kita harus hati-hati dokter ngomong ke pasien. Kadang-kadang kita ngomongin, padahal itu tumor jinak maksudnya. Ini ada kanker, maaf Bu, ini tumor jinak, gini, nggak apa-apa. Tapi begitu asumsi dibilang suatu tumor, udah panik gitu loh. Contoh misalnya aneurisma bone kyst atau kista di dalam tulang. Kista itu bisa isi cairan, bisa isi darah. Kalau sifatnya kecil dan di tulang-tulang yang non weight bearing dan tidak ada keluhan, ya bisa dibiarkan, tidak leave it lah, dibiarin sambil diobservasi. Misalnya setahun sekali dilakukan medical check up X-ray di lokasi tersebut. Tapi begitu dia mendengar istilah tumor, si pasien ini panik gitu loh. Harus diapain dok? Padahal nggak apa-apa, ini tumor jinak gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tumor ganas, maka early diagnosis is the best treatment. Jadi stadium dini itu resultnya cukup bagus. Tumor atau kanker ini apapun jenisnya, begitu diagnosa dipastikan dengan pemeriksaan histopatologi atau dilakukan FNAB, pasti ini satu tumor kanker ganas tulang, maka harus dilakukan satu tindakan. Tindakannya bisa dilakukan kemoterapi atau dilakukan radiasi dulu untuk mengecilkan tulang, baru dilakukan tindakan operasi atau dengan pakai radiasi biasanya. Jadi kita ambil tulang osteosarkoma misalnya di paha, kita ambil, kita lakukan radiasi di batang, terus dimasukin lagi, terus disambung, dia 5-year survival rate-nya itu cukup bagus. Jadi kalau kita ngomong suatu kanker itu 5 year, jadi bukan dikatakan sembuh ya, tapi begitu diagnosa pasien ini suatu kanker apapun, maka kita ngomongnya 5-year survival rate. Jadi 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi pasien ini tetap harus kontrol gitu loh. Bukan berarti terus lepas, bisa dikatakan even dia kanker payudara stadium dini, dilakukan treatment semua komplit, udah bersih-bersih, dia tetap harus kontrol. Gradual. Setahun pertama itu per 3 bulan. Setelah itu setiap tahun sekali, setelah itu per 5 tahun sekali pasien kontrol. Kontrolnya itu apa? Bukan hanya tatap muka dengan dokter, selalu dilakukan medical check up. Biasanya kita lakukan PET scan atau bone scan tulang untuk melihat ada benih-benih bakat penyebaran nggak, atau dilakukan USG abdomen untuk mengetahui ada kena di liver, di usus atau di ginjal, dan dilakukan CT paru atau ronsen dada untuk melihat, biasanya karena kalau tumor tulang kan penyebarannya bisa ke paru atau nyebar ke tulang yang lain seperti itu. Oke dok, ini sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar deteksi dini kanker tulang, apa yang terjadi pada tulang Anda. Boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Moh Nagib, SPOTK FICS, dokter spesialis ortopedi, konsultan panggul lutut dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh, halo, silakan. selamat pagi, dengan siapa di mana? Dari Jambi, Ibu Danti. Ibu Danti di Jambi, silakan Bu Danti, mau tanya apa ke Dokter Nagib? Halo Bu Danti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu Danti. Dokter, umur saya 64 tahun dari Jambi. Iya Bu. Berat badan saya 80 kilo. 80. Saya kalau berdiri, tinggi saya 164 dokter. Ya. Saya kalau sholat normal itu, saya nggak bisa lagi. Soalnya kalau dari duduk, saya mau berdiri, itu payah banget, sakit sekali lutut saya, nyeri banget.
Jadi saya tidak ada kekusukan kalau melakukan sholat dengan yang sempurnanya gitu. Nah gimana dokter, saya minta solusinya sama dokter, obat apa yang saya makan yang kira-kira tidak mengganggu ginjal. Saya takut dokter sekarang ini orang bilang makan obat ini kena ginjal, kena ini kena ginjal. Saya khawatir. Jadi saya minta sama dokter apa solusinya, saya bisa sehat melakukan ibadah. Udah itu saya mengkonsumsi obat darah tinggi setiap hari 1. 8 mili. Oke, gitu aja dokter. Oke, sebelum ditutup, Waalaikumsalam, dokter. Bu Danti jangan ditutup dulu Bu. Dokter Nagib ada yang ditanyakan? Ya, lututnya kanan kiri dua-duanya sakit atau hanya satu sisi aja Bu? Dua-duanya dokter. Sudah berapa lama Bu dirasakan sakit lututnya? Kira-kira udah 2-3 tahunan lah gitu. Pernah jatuh Bu dulu waktu muda lututnya? Nggak ingat saya. Oke, Nggak ingat ya. Oke, sudah jelas dok. Ya. Oke, terima kasih Bu Danti di Jambi. Subhanallah ini istiqomah sekali, tetap rajin ibadahnya ya Bu Danti ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya. Oke, Bu Danti di Jambi, 64 tahun masih semangat sholatnya, tapi gara-gara sering lututnya sakit, gimana tuh dok? Ya, jadi kasus Bu Danti ini memang terjadi pada wanita sudah 50 tahun, memang kasusnya. Jadi kalau kita lihat wanita kalau sudah menopause ini lebih cenderung ke arah obesitas atau kegemukan. Jadi dari berat badannya kan 80, tingginya 160. Kalau kita pakai rumus yang rata-rata 160 kurangi 110 kan harusnya berat badan idealnya 50, 55. Kalau ini sudah obesitasnya super obes ya. Dan itu memang wajar kita temuin di wanita yang sudah parubaya kalau di negara kita. Dan selalu klasik keluhannya nyeri lutut seperti itu. Karena apa? Lutut panggulnya itu menahan badan yang terlalu berlebihan dalam jangka waktu lama sehingga timbul lama-lama kesakitan atau nyeri. Nah, itu kita sebut istilahnya kemungkinan kasusnya Bu Danti itu ada osteoartritis atau pengapuran. Tapi untuk diagnosa pasti biasanya kita lakukan pemeriksaan X-ray. Kita lakukan pemeriksaan ronsen lutut dengan pasien berdiri. Jadi dari situ kita bisa tahu dia termasuk kategori atau stadium grade berapa? Grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4. Dari situ nanti kita melangkah treatment yang terbaik apa. Tapi untuk kasus Bu Danti sudah terlihat, berarti pada saat dia melakukan activity ibadah, sholat, dia nggak bisa rukuk, sujud, atau menekuk. Jadi ada keterbatasan, limitation pada knee movement-nya, pergerakan sendiri lututnya. Kalau saran saya, yang pertama yang harus Bu Danti lakukan yaitu mengurangi berat badan. Tidak usah mengurangi seperti berat badan ideal yang saya sebutkan 55 kilo, akan susah. Jadi kalau begitu, itu akan susah. Jadi kurangi berat badan yang kira-kira 5 kilo dari yang sekarang, targetnya dulu. 5 kilo agak enakan nggak lututnya? Kalau memang sudah enakan berarti itu adalah berat badan yang ideal untuk Bu Danti di usia tersebut. Seperti itu. Biasanya target 5 atau sampai 10 kilo dari berat badan yang sekarang. Jadi kalau sudah keluhannya hilang dengan berat badannya diturunkan, udah lumayan dia enteng terbebas dengan mengkonsumsi painkiller secara terus-menerus. Saya setuju dengan Bu Danti bahwa dia mengurangi minum obat itu cukup bagus. Karena ya obat itu bagaimanapun juga adalah racun yang diberikan oleh dokter sebenarnya. Makanya harus ada aturan pakai kan. Jadi nggak boleh dikonsumsi terus-menerus. Yang kedua, saran saya adalah Bu Danti melakukan olahraga. Olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang low impact, yang ramah buat lutut. Sekali lagi. Contohnya bersepeda statis. Lakukan rutin setiap hari. Waduh dok, mahal, saya nggak ada rezeki. Bisa aja lihat di YouTube atau buat seperti waktu tidur kayak orang ngegoes saja olahraganya. Kakinya seperti, ke atas gitu ya. Kayak orang ngegoes, lakukan rutin 15 sampai 20 menit atau 30 menit setiap hari dilakukan. Nanti akan merasakan manfaat, otot paha sama betisnya jadi kuat sehingga membantu meringankan fungsi lutut. Seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Danti yang ada di Jambi. Tetap semangat sholatnya, tetap semangat berolahraganya, dan jangan lupa untuk mengurangi berat badannya juga. Kita coba dari 5 kilo dulu gitu ya. Iya, ya. betul. Oke ya, semoga menjawab ya. Tetap semangat sholat dan puasanya. Dok, kita ada penelpon lagi ini. Boleh. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Ibu Yani di Cibubur. Ibu Yani di Cibubur. Silakan Bu Yani mau Ya. tanya apa ke Dokter Nagib? Enggak ini dok, saya kan pernah ya 10 tahun yang lalu jatuh dari motor. Ini tangan saya tuh yang ini kok baru berasa sekarang gitu kayak di tulangnya itu. Yang di lengan, Bentur. di tangan atau Di pergelangan tangan. Tapi
ujungnya. Enggak, bukan. Jadi bukan pergelangan di Bahu. ya nama dekat leher gitu lah. Bahu. Oh, di bahu. Bahu. Dan terus saya teman-teman saya yang dulunya muda-muda, saya kan sekarang udah umur 66 tahun kan. Nah, teman-teman saya dulu yang masih muda-muda, olahraga voli, olahraga tenis, itu dan semua tuh masalah semua. Kenapa itu? Sedang saya alhamdulillah, ya mungkin agak sakit tapi nggak terlalu sakit. Berat saya 61 berat saya. Itu kenapa itu dok? Malah yang olahraga katanya harus olahraga, tapi malah masa tuanya tuh sakit gitu loh. Alhamdulillah saya yang males olahraga kok nggak apa-apa gitu, alhamdulillah. Enggak gitu. Oke. Ada yang ditanyakan dok? Ya, jadi maksudnya Ibu, temennya Ibu lututnya bermasalah, Ibu nggak bermasalah. Tapi Ibu bermasalah sama dulu pernah jatuh dari motor gitu ya, bahunya gitu Jadi ya. memang penyakit itu kan tergantung amal ibadah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, dokter ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Ibu ada penyakit degeneratif, Bu, misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol? Enggak ya. Darah kemarin tuh 135, 130 gitu. Rajin minum susu, Bu? Enggak juga. Tapi saya makan macam-macam. Saya kan orang Sunda, jadi macam sayuran lah ya, bagus, gitu. Jadi sekali-kali aja gitu. Olahraga rajin, Ibu? Enggak? Enggak. Berarti amal ibadahnya kenceng nih kayaknya Bu Yani ya. Insya Allah ya, enggak tahu lah. Biasa aja. Oke, Dokter Nagib ada lagi yang ditanyakan? Ya, cukup, Bu. Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Yani di Cibubur. Nanti akan kita jawab ya. Ini kan orang Sunda, besok-besok bolehlah kirim lalapan beserta lauknya ke Dai TV ya. Oke, silakan Dok. Ya, jadi kasus yang paling sering kedua pada orang tua itu adalah nyeri di bahu atau kita sebut biasanya frozen shoulder. Frozen shoulder itu bisa kena kanan kiri atau sendi bahu yang aktif yang sering dipakai gitu loh. Kadang-kadang itu paling sering kita kan right handed, sendi bahu kanan. Iya betul. Nah, frozen shoulder ini salah satu jenis pengapuran di bahu juga bisa. Biasanya bisa karena cedera ligamen, otot di sekitar sendi bahu atau orang yang misalnya tidur miring ke kanan terus karena sunnah Rasul miring kanan terus jadi bangun jadi kaku. Tapi pada orang tua biasanya seperti atau pada pramugara itu kan sering ngangkat koper ke kabin. Nah, atau guru sering nulis di papan tulis. Guru kan sering nulis tuh, dia biasanya kena tuh frozen shoulder di usia tua. Jadi karena overuse pemakaian ligamennya jadi lentur, terus repetitif trauma jadi cedera, semakin lama jadi kena frozen shoulder. Nah, kalau kasus ibu tadi kasusnya karena pernah cedera, trauma, jadi mengalami frozen shoulder. Sebetulnya yang penting adalah kalau memang nyeri, skala nyerinya di atas 5, kita kasih painkiller yang aman buat lambung, biasanya golongan eterokoksib. Kita kasih seperti itu. Terus diikuti dengan fisioterapi atau latihan gerak sendi bahu yang bisa Ibu lihat di YouTube misalnya seperti itu. Bagaimana cara penanganan treatment latihan bahu pada frozen shoulder. Jadi diantaranya dilakukan gerakan seperti ini. Jadi jari nempel di dinding, terus dia naik pelan-pelan seperti itu. Menghadap seperti ini, terus kita juga menghadap tembok seperti ini, naik pelan-pelan sampai sakit. Begitu sakitnya berkurang, semakin sakit ditahan tuh di titik itu terus turun lagi. Terus semakin lama nanti sudut semakin tinggi seperti itu. Atau dia berdiri terus menggerakkan sendi bahunya seperti itu. Jadi dengan latihan rutin seperti itu biasanya hilang. Dan sifat frozen shoulder itu kadang-kadang self-limiting disease, tiba-tiba hilang. Oh gitu, Tiba-tiba hilang timbul. Betul, hilang timbul. Jadi untuk diagnosa pasti biasanya kita melakukan MRI shoulder. Dengan MRI kita tahu derajat kerusakan kerusakan dari ligamen itu seberapa parah. Jadi kadang-kadang pasien, dok udah dikasih obat ini, udah terapi nggak hilang. Tapi kemarin saya hilang dok, tiba-tiba saya nggak minum obat hilang gitu loh. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang nanti muncul gitu. Dan ada underlying disease, makanya tadi saya tanyakan Ibu ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol nggak? Karena penyakit-penyakit degeneratif tersebut bisa memperberat dan memperlama penyembuhannya seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yani yang ada di Cibubur. Nggak jauh kok ya, kan di Cibubur juga ya, masih sekitaran Jakarta. Nanti ketemu sama Dokter Nagib ya, supaya lebih jelas lagi seperti itu ya. Kalau mungkin penjelasan hari ini berbatas waktu seperti itu. Atau mungkin nanti kalau kurang jelas boleh hubungi Dokter Nagib, mungkin ada akun Instagram, Ya, Facebook. betul. Silakan menghubungi di Nagib Ortopedi. Oh, Nagib _ enggak?
langsung. Nagib ortopedi gitu ya. Betul. Langsung hubungi nanti, langsung ketemu dokter Nagib untuk penjelasan lebih lanjut. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Nggak kerasa kita harus break lagi nih. Banyak yang mau tanya-tanya sama dokter Nagib ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih bersama dengan Dr. Moh Nagib, SPOTK FICS, dokter spesialis ortopedi konsultan panggul lutut dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita lanjutin lagi ya seputar kanker tulang tadi, banyak penelpon ya. Oke, kalau akhirnya untuk menentukan diagnosis, kan selama pandemi kemarin mau tidak mau self diagnosis itu banyak banget gitu ya dok ya. Yang penyakitnya A, taunya A, B, C, D, banyak banget penyakitnya dok gitu. Untuk menentukan, menegakkan diagnosis kanker tulang itu seperti apa? Jadi untuk mendiagnose kanker tulang itu sebetulnya cukup sulit. Kalau saya dulu kan pendidikan, kalau di ortopedi itu ada namanya Clinico Pathological Conference. Jadi ada konferensi dihadiri oleh dokter bedah tulang, sama residen tulang biasanya, ada ahli patologi anatomi, ada ahli radiologi, ada kahom, penyakit dalam yang konsultan hematologi onkologi medik, atau dokter spesialis anak yang ahli tumor anak, seperti itu. Jadi kita berdiskusi, kita tampilkan kasus ini si A dengan datang keluhan benjolan seperti ini, kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan X-ray, CT scan, MRI, terus kita mencurigai suatu tumor. Nah, nanti ahli patologi menentukan, ya kita sudah melakukan FNAB di biopsi jarum halus, jadi bukan di biopsi di belai gede, biasanya pakai FNAB di biopsi, ditemukan sel-sel ganas misalnya. Terus nanti radiologi juga menentukan, terus di samping radiologi ada radiologi nuklir, konsultan radiologi nuklir untuk menentukan apakah ini, terus kita putuskan dulu dia, di CPC itu diputuskan, oke, ini fix dia suatu tumor tulang osteosarkom. Nah, jenisnya yang tipe apa dan staging berapa. Baru planningnya kita diskusikan dengan kahom, dengan radionuklir sama ortopedi. Di CPC itu ditentukan, oke, ortopedi rencana untuk eksisi tulangnya kita ambil, nanti kita radiasi misalnya. Atau dari ahli kahomnya seperti apa. Kalau memang dia anak kan yang melakukan kemoterapi kan dokter anak yang spesialis untuk darahnya. Nanti ditentukan, terus regimennya apa, seperti itu. Jadi di situ dibahas. Kalau di RSCM atau di Dr. Sutomo, center-center pendidikan yang mendidik ortopedi itu biasanya kita melakukan CPC itu tiap minggu. Jadi kita bahas kasus baru dan follow up kasus yang sudah dilakukan kemo, bagaimana responnya, yang sudah dilakukan radiasi bagaimana, yang mau planning operasi seperti apa. Jadi nggak gampang mendiagnosa kanker tulang itu sangat-sangat susah. Multidisiplin ilmu ya dok ya? Betul, karena itu adalah vonis kan. Begitu kita memvonis itu suatu kanker, maka ini harus seterusnya melekat di pasien tersebut. Dan di diri saya saya pernah pendidikan di ortopedi, waktu ortopedi kita sampai seperti keluarga sama pasien yang saya pegang. Jadi masih dulu zamannya BBM ya, zamannya BBM atau SMS. Jadi dia menentukan tuh sampai dia meninggal. Jadi kita tetap keep in touch. Padahal saya megang tumor paling stasenya itu sebulan 2 bulan ya. Tapi tetap keep in touch gitu. Jadi tetap seperti keluarga, seperti adik pasien tersebut. Karena follow up terus gitu ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya kalau diagnosis sudah ditegakkan, pengobatannya apa? Akan berbeda kasus atau stagingnya berbeda atau gimana? Pengobatannya tergantung dari staging tadi. Jadi modalitasnya itu ada 3. Kalau sudah cukup parah itu namanya palliative surgery atau paliatif saja. Kalau misalnya sudah stadium 4. Biasanya itu apa yang dikeluhkan oleh pasien yaitu kita treatment. Kalau masih awal stadium dini itu biasanya masih operable, artinya bisa dioperasi. Nah, nanti setelah dioperasi itu sebelum operasi biasanya kalau tergantung jenis tumor ganas kanker tulangnya apakah dia kemosensitif atau kemoresisten. Kalau dia jenisnya kemosensitif yang sensitif terhadap kemoterapi, maka dilakukan kemoterapi dulu untuk mengecilkan massa tumornya sehingga operasi bisa gampang. Terus radiasi juga seperti itu. Ada tumor jenis tumor ganasnya itu radiosensitif atau radioresisten. Kalau dia sensitif, kita kecilin dengan diradiasi. Tapi nanti setelah itu juga diikuti dengan radiasi dan kemoterapi. Kemoterapi adjuvan namanya. Jadi
untuk mencegah metas. Jadi setelah dilakukan kemoterapi atau radiasi untuk mengecilkan tadi, dilakukan tindakan operasi, terus diikuti dengan kemoterapi atau radiasi adjuvan untuk mencegah supaya tidak metastasis seperti itu. Tapi tetap pasien itu tetap di follow up tuh, jadi diikuti secara terus menerus. Dan kanker tulang ini, kanker ini cukup mahal, menyedot biaya cukup mahal dan besar karena radiasi dan kemoterapi itu kalau pasien beli cukup mahal. Jadi saya ingat sekali dengan Buddha Suci, waktu itu saya Buddha Suci masih belum semegah ini ya, waktu saya di RSCM. Jadi nama pasien itu Andi Rampengan. Saya Buddha Suci masih yang di Cengkareng kalau nggak salah. Saya masih ingat Bu Sapa itu yang Buddha Sucinya itu. Terbantu oleh Buddha Suci itu pasiennya. Jadi ditolong, obatnya itu bisa diklaim oleh Buddha. Belum ada BPJS, tahun itu belum ada. Jadi pasien pilihannya cuma SKTM kalau nggak salah ya. Surat keterangan tidak mampu, yang tidak full pay by government ya. Jadi dia harus bayar 25%, 50%, atau 5% seperti itu. Dan harus butuh untuk NGO atau kayak Buddha Suci untuk mengcover itu. Dan akhirnya dibantu oleh Yayasan Buddha Suci dan akhirnya tercover si pasien tersebut gitu ya? Iya, jadi dia tercover. Oke, tapi selain yang paliatif, kemungkinan sembuh 100% ada dok? Jadi sembuh dalam tanda petik, dia tidak bisa mendeklar dia survivor kanker ya. Tetap misalnya kanker payudara, dia tetap keep in touch dengan dokternya, tetap kontrol. Sembuh dalam artian tanda petik. Jadi sewaktu-waktu dia harus berpola hidup sehat, harus menjaga nutrisinya, nggak bisa seperti orang normal biasanya ya. Artinya bisa dia beraktiviti, tapi harus hati-hati dan tetap kontrol rutin seperti itu. Karena sudah kondisi seperti ini harus terus menerapkan pola hidup yang jauh lebih sehat supaya tidak kembali lagi gitu ya dok ya. Oke Dokter Nagib, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga menjadi ilmu dan insight baru untuk kita semuanya dan kita semua tetap sehat gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Nagib, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Alam Sutra ya dok ya. Ya sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Nagib, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan unggulan kami di aplikasi Daai Plus. Saya Radha Madi Aswamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas, selamat berpuasa.